Halo teman-teman, selamat datang di kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami, yaitu penerapan Solid dan Grabs pada aplikasi web restoran kami. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang hasil pekerjaan kami, izinkan saya mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Julian Tobing dengan NIM 11S19018, dan yang kedua ada Trivena Yuli Panjaitan dengan NIM 11S19021, dan yang ketiga ada Fori Oktopapahan dengan NIM 11S19032, dan yang keempat ada Nicholas Sibarani dengan NIM 11S19048, dan yang kelima ada Kartika Utauru dengan NIM 11S19055, dan yang keenam ada Agnes Bertuan Ababa dengan NIM 11S19061, dan yang ketujuh ada Andrini Panjaitan dengan NIM 11S18008. Yang pertama ada di bagian current system yang dijelaskan oleh Nicholas Sibarani, yaitu saya sendiri dengan NIM 11S19048. Current system adalah suatu sistem yang sedang digunakan saat ini, yang mana sistem saat ini yang ditujukan untuk melakukan sistem pemesanan makanan di restoran. Website sistem pemesanan ini dilakukan di dalam restoran, yang mana pelanggan akan melakukan pemesanan makanan dengan menggunakan sebuah website yang ada di personal komputer tempat kasir. Pembayaran pada aplikasinya juga masih dilakukan secara manual. Belum ada pembayaran secara e-money. Sistem pemesanan makanan di restoran yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Toba, dalam praktiknya masih menggunakan sistem manual, yang pada saat ini dikatakan tertinggal dari sistem pemesanan yang sudah dipakai di negara-negara maju atau beberapa kota besar di Indonesia. Sistem pemesanan manual ini masih melakukan pendataan secara manual dan juga pembayaran secara manual, sehingga sistem perlu di-upgrade mengikuti perkembangan teknologi sekarang, di mana sudah banyak orang yang menggunakan transaksi secara online, menggunakan dompet virtual atau mobile banking. Setelah kami mendapatkan current systemnya, kami akan menjelaskan target system, di mana pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa membantu pelanggan untuk melakukan pemesanan yang lebih efektif dengan menggunakan smartphone masing-masing. Dengan teknologi ini juga dapat membantu pelanggan melakukan pembayaran yang lebih efektif melalui dompet digital. Pekerjaan pelayan dalam pendataan pemesanan dan pekerjaan kasir dalam pekalkulasian pesanan digantikan oleh sistem ini. Menu pemesanan dan pembayaran dapat secara mudah diakses oleh customer tanpa perlu mengantri, sehingga mengurangi jumlah kasus yang dilayani pelayan atau kasir. Perkenalkan, nama saya Kartika Utauru, NIM 11S19055. Di sini saya akan menjelaskan dari Open Closet Principle. Definisi dari Open Closet Principle yaitu merupakan objek atau identitas harus terbuka untuk ekstensi tetapi ditutup untuk modifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari keretakan software yang dikarenakan perubahan secara langsung terhadap sebuah kelas, modul, function. Memodifikasi software yang sudah rilis dan digunakan tidak semudah memodifikasi software yang masih dalam tahap development. Berikut before using OCP, after dari using OCP. Benefit of Open Closet Principle yaitu membuat kode yang kita buat menjadi reusable atau dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, mempermudah maintenance atau pengembangan kode yang sudah ada. Hai, perkenalkan nama saya Fori Oktopapahan dengan NIM 11S19032. Di sini saya akan menjelaskan tentang SRP, salah satu dari bagian dari Solid. SRP itu merupakan pertama kepanjangannya Single Response Principle, di mana artinya prinsip pemrograman komputer yang menyatakan bahwa setiap modul, setiap kelas, atau setiap fungsi dalam program komputer harus memiliki tanggung jawab atas satu bagian dari fungsi program itu dan harus merangkum
bagian itu. Semua modul kelas atau layanan fungsi itu harus selaras dengan tanggung jawab itu. Jadi untuk benefitnya itu, ketika kita menggunakan SRP, kita mendapatkan manfaat dari penggunaan SRP itu. Contohnya, nomor satu, ketika sebuah aplikasi memiliki beberapa kelas, masing-masing mengikuti prinsip ini, maka yang berlaku menjadi lebih dapat dipertahankan dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, kualitas kode aplikasi jadi lebih baik, sehingga memiliki lebih sedikit cacat. Onboarding anggota baru mudah, dan mereka dapat mulai berkontribusi lebih cepat. Yang keempat itu, pengujian dan penulisan kasus tes jauh lebih sederhana. Jadi untuk penggunaan SRP pada kode program dapat kita lihat dengan contoh di bawah ini. Kami sudah memiliki beberapa project di mana kami menggunakan prinsip SRP yang mana fungsi kelas modul harus memiliki satu tanggung jawab masing-masing. Contohnya pada kelas barang. Pada kelas barang memiliki satu tanggung jawabnya masing-masing itu untuk fungsi pesanan detail. Pada kelas pesanan tersendiri juga yang mengextend dengan modal mempunyai dua function, di mana function ini mempunyai satu tanggung jawab juga, yaitu untuk menampilkan ID user dan ID pesanan. Baru nomor 3 contoh penggunaannya adalah pada kelas forgot password, di mana merupakan kelas ini hanya mempunyai satu tanggung jawab, yaitu untuk mengembalikan fungsi yang dimana fungsi ini nantinya mengirimkan password reset melalui email. Terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Julian Omri dengan NIM 11S19018. Di sini saya akan menjelaskan graph indirection. Jadi, graph indirection adalah prinsip yang memisahkan dua kelas atau komponen sistem lainnya dengan menempatkan kelas menengah di antara mereka yang berfungsi sebagai tautan atau lebih dikenal dengan mediator. Prinsip ini digunakan untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana Anda menyebabkan objek berinteraksi dengan cara yang membuat ikatan di antara mereka tetap lemah. Sini saya akan menunjukkan kode sebelum menggunakan indirection. Di sini terdapat kelas pemesanan, di mana terdapat string meja, string nama, date tanggal, dan string makanan. Di sini public kelas pemesanan memiliki dua fungsi, yaitu public void pemilihan meja dan public void pemesanan makanan. Dan setelahnya saya akan memberikan contoh ketika sudah menggunakan indirection. Setelah menggunakan indirection, pemilihan meja dan pemesan makanan menjadi berdiri sendiri dan mengacu pada pemesanan. Jadi pada kodenya nanti akan menjadi seperti ini. Pemesanan menjadi pemesanan interface dan isinya menjadi void pemilihan meja dan void pemesan makanan. Lalu nanti kelas pemilihan meja dan kelas pemesan makanan akan mengimplement ke pemesanan dan akan menjadi satu kode sendiri. Itulah contoh dari graph indirection. Dan untuk manfaat indirection, manfaatnya adalah untuk membuat masing-masing modul kopling seminimal mungkin dan kopling antara komponen yang berbeda tetap rendah. Sekian presentasi dari indirection. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Bertuana Baban dengan NIM 11S19061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip GRASP, yaitu High Cohesion, yang kami terapkan pada rancangan aplikasi website kami. High cohesion merupakan keterkaitan fungsi-fungsi dalam suatu modul. Maksudnya adalah modul yang dibuat memiliki fungsi-fungsi yang serupa untuk suatu tanggung jawab. Modul kohesi melakukan suatu tugas tunggal pada suatu prosedur perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan prosedur yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program. Ini adalah kelas diagram dan juga kode program yang kami buat pada
rancangan aplikasi web restoran kami. Jadi saya mengambil salah satu contoh yaitu bagian kelas pesanan. Terlihat pada kelas diagram ini bahwa pada kelas pesanan ini ada dua fokus yang diterapkan, yaitu fokus dalam melakukan pemesanan dan juga fokus dalam melakukan pemilihan meja. Begitu juga pada kode program seperti berikut, kita melihat bahwa ada tugas-tugas ataupun tanggung jawab yang dilakukan oleh kelas pesanan, seperti melakukan list-list pemesanan dan juga melakukan pemilihan meja. Pada kelas diagram ini, kami belum menggunakan prinsip cohesion, high cohesion. Dan untuk mengantisipasi atau untuk mengikuti aturan dari high cohesion ini, kami melakukan pemisahan fokus antara fokus melakukan pemesanan dan fokus melakukan pemilihan meja. Maka dari itu, untuk memecah dua tanggung jawab itu atau dua fokus itu, kami memisahkan kelas pemesanan dan juga kelas untuk melakukan pemilihan meja, seperti yang terlihat pada kelas diagram berikut. Dan pada kode program kami membuat seperti berikut. Jadi kelas pemesanan memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan pemesanan, dan kelas table choose memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan pemilihan meja. Adapun manfaat dari prinsip high cohesion ini, yang pertama adalah kelas dengan tujuan yang terfokus cenderung lebih dapat digunakan kembali daripada kelas lain. Yang kedua, kita dapat dengan mudah mendesain, menulis, dan menguji kode. Karena kode untuk sebuah modul semuanya terletak bersama dan bekerja sama. Yang ketiga, kelas bisa lebih mudah dipelihara atau maintainability. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai high cohesion akan dilanjutkan oleh teman saya, Trivena. Perkenalkan, nama saya Trivena Yulinesia Panjaitan dengan NIM 11S19021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip dari graphs, yaitu low coupling. Apa itu coupling? Coupling adalah ketergantungan antar modul satu dengan modul lainnya. Coupling terbagi menjadi dua, yaitu low coupling dan high coupling. Low coupling ada yang keterikatannya tidak begitu kuat atau tidak bergantung kepada kelas lain. Sebaliknya, high coupling memiliki ketergantungan kepada banyak elemen. Kelas yang sifatnya high coupling akan mengakibatkan yang pertama terjadinya perubahan yang tidak diinginkan karena terjadinya perubahan yang kita lakukan pada kelas yang berelasi dengannya. Kedua, ketika sebuah kelas dipisahkan dari kelas yang berelasi, maka akan menjadi lebih sulit untuk dimengerti atau akan menjadi semakin complicated. Ketiga, kelas menjadi lebih sulit untuk direus karena penggunaannya kembali membutuhkan kelas lain yang seharusnya tidak perlu. Jadi yang jadi masalahnya bagaimana kita mendukung low dependency yang efek perubahannya kecil serta peningkatan penggunaan kembali, yaitu dengan memberikan responsibility supaya couplingnya menjadi lebih rendah. Lalu bagaimana penerapannya pada kode program aplikasi pemesanan makanan pada proyek 1 kami. Di sini kami menggunakan salah satu fitur yaitu payment. Ini adalah diagram UML sebelum menggunakan low coupling. Di sini do payment akan langsung berelasi dengan cash payment, di mana do payment menginisialisasi kelas cash payment sebagai objek. Di sini cash payment berisi metode make payment. Berikut ini adalah kode program sebelum menggunakan low coupling. Lalu bagaimana penerapan low couplingnya? Di sini kami membuat responsibility baru yaitu interface payment. Interface payment akan berisi metode make payment yang dimiliki oleh cash payment dan e-money payment. Di sini do payment tidak akan langsung berelasi dengan cash payment dan e-money payment, sehingga jika terjadi perubahan pada cash payment dan e-money payment, dia tidak akan langsung mempengaruhi do payment. Dapat kita lihat pada kode program di samping ini, do payment akan menginisialisasi payment dengan tipe payment. Di sini payment tidak langsung ditentukan jenisnya cash payment ataupun e-money payment, sehingga jika terjadi perubahan tidak akan langsung mempengaruhi. Untuk penerapan atau penentuan jenis pembayarannya langsung ditentukan pada kelas cash payment. Di sini
dapat kita lihat inisialisasi objek doPayment dengan tipe doPayment. Di sini doPayment akan diinisialisasi dengan parameter cash payment. Lalu jika kita ingin melakukan pembayaran secara e-money, kita dapat menginisialisasi kembali. Di sini menerapkan salah satu kelebihan dari low coupling, yaitu reuse. Baiklah, perkenalkan nama saya Andrini Mayeta Panjaitan dengan NIM 11S18008. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Object Oriented Design, yaitu CRUST, yaitu bagian controller. Pertama, definisi controller. Controller merupakan antara UI layer sehingga melakukan aksi yang diinginkan. UI layer tidak harus berisi logika aplikasi, sehingga dari UI layer harus dapat mendelegasikan request yang masuk ke layer lain. Dengan kata lain, dapat sebuah kelas khusus yang nantinya akan mengontrol request dari UI layer. Sebelum menggunakan controller, prinsip ini merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perencanaan website pemesanan di restoran ini, di mana framework yang digunakan yaitu framework Laravel, yang mana framework Laravel juga menerapkan prinsip MVC, yaitu model, view, dan controller. Berikut ini adalah salah satu contoh penerapan controller untuk memberikan aksi pada saat user atau pengguna mengklik menu-menu yang ada pada sidebar menu. Selanjutnya, sebelum menggunakan controller, framework yang digunakan adalah framework Laravel, yang mana dalam prinsipnya bekerja dengan MVC atau model view controller. Jadi dalam website ini memang harus menggunakan controller. Tidak ada case untuk menggambarkan bagaimana jika tidak menggunakan controller. Atau bisa dikatakan, jika tidak menggunakan controller, maka websitenya akan statis. Sehingga user atau pengguna tidak akan bisa melakukan pindah layer. Jika user memberikan aksi A, maka sistem tidak akan memanggil A. Selanjutnya, setelah menggunakan controller. Ketika menggunakan controller, maka website sudah bisa merespon setiap tindakan yang diberikan oleh user atau pengguna. Misalnya, user melakukan aksi dengan cara mengklik menu makanan atau minuman yang ada pada website kelompok 5, yaitu website pemesanan di restoran. Maka sistem controller akan memanggil objek menu makanan atau minuman yang dipilih, serta menampilkan layer menu makanan atau minuman yang dipilih oleh user, dan akan menampilkan halaman pesan makanan, serta memasukkan keranjang pada user atau pengguna. Baiklah, implementasi dari controller ini yaitu terdapat public function index dengan nama database-nya yaitu database ID barang, di mana dapat kelas pesan sehingga akan menerima request barang yang akan dipesan oleh user, sehingga adanya nanti cek validasi pesanan yang akan di mana user telah memesan makanan tersebut. Selanjutnya, di sini kami menggunakan salah satu fitur, yaitu fitur pesan makanan. Berikut diagram UML untuk controller. Di sini controller mengirim request pesanan kepada user. Selanjutnya controller juga melakukan pemilihan pesan indeks, dan pesan indeks akan mengirim hasil requestan kepada pesanan. Selanjutnya adalah kelas diagram controller, di mana terdapat kelas controller dan terdapat atribut untuk controller tersebut, di mana di sini dapat kita jelaskan seperti di gambar sebelumnya, yaitu UML controller terdapat controller, view, dan pesan indeks. Di mana controllernya yaitu terdapat atribut terdapat method view, public index view, dan public pesan view pesan. Dan di bagian ini dapat bagian view yaitu pesanan, dan di bagian ini terdapat model yaitu pesan indeks. Selanjutnya, manfaat dari prinsip controller ini yang pertama, memberi kemudahan bagi orang lain dalam memahami kode program yang dibuat, karena kebanyakan orang cenderung tidak suka jika melihat kode yang terlalu panjang dan rumit.
Hal ini juga akan sangat membantu dalam modifikasi, pemeliharaan, dan pengembangan website ke depannya. Yang kedua manfaatnya yaitu menjadikan website menjadi lebih responsibility dengan diterapkannya controller untuk dapat memberikan respon terkait aksi-aksi yang diberikan oleh user atau pengguna, baik itu aksi berupa klik button maupun aksi untuk menerima inputan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.